Salam peledak dari Bonsai Nahita. Apa kabar Kans? Pastinya sehat selalu ya dan sukses terus. Kali ini kita akan membahas tentang satu bahan dari beringin kimeng yang merupakan bahan indukan yang saya gunakan dan saya buat sebagai indung cangkok angin beberapa bulan kemarin. Dan hasil akhirnya untuk cangkok anginnya bagus. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana indukan yang ditinggalkan setelah cangkok angin. Apa yang terjadi dan apa efeknya terhadap indukan cangkok angin tersebut. Agar lebih jelas kita akan bersihkan dulu sekeliling daripada bahan indukan ini ya, agar dapat jelas semua kelihatan secara keseluruhan dan baik juga itu dari perakaran yang ditinggalkan daripada hasil cangkok angin kemarin. Oke rekan, kita bersihkan dulu ya. Agar jelas kelihatan semua batang utamanya kita bersihkan dulu. Jadi ini rekan, spotnya saya buat dari batu bata ya. Jadi bisa dikatakan seandainya pun mau membongkar itu nggak terlalu susah. Dan ini termasuk rumput-rumput yang gampang dicabut. Tidak perlu effort yang besar atau usaha yang besar untuk membersihkan rumput ini. Dan ini modelnya sama, saya buat batu bata juga agar tidak diserang ternak atau unggas ayam. Nah kira-kira seperti ini, udah hampir kelihatan semua kan. Rumputnya masih kecil-kecil, nggak terlalu besar, jadi mudah untuk dicabut rekan. Nah kira-kira seperti ini ya, langsung kelihatan semua. Dan oke, selanjutnya kita perhatikan batang itu yang apa namanya, yang peninggalan daripada cangkok angin. Awalnya ini ada dua ya, twin begini ya, mirip dia yang kiri dan yang kanan. Jadi saya trial cangkok anginnya yang sebelah kiri ini. Hasilnya bisa kita lihat hasil daripada cangkok anginnya ini sekilas di yang dari ini ya, sekilas di sebelah. Ini dia hasil cangkok anginnya yang dari bahan yang tadi rekan. Lumayan bagus juga. Tapi masih saya buat dalam pot, dan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Ini sudah lumayan, sudah ada lengan kiri kanan, latar dan mahkota ya, dan hampir mengisi semua dimensi yang ada di bahan bonsai ini. Oke, kita kembali ke indukannya. Jadi di sini apa yang mau kita bahas? Masalah apa? Apakah masalah perakaran atau masalah dari batang yang ditinggal? Oke rekan, jadi yang kita bahas kali ini adalah batang yang ditinggal dari ini, hasil apa namanya, cangkok angin. Dan di sini kita perhatikan, tadi saya kira bagus akan tumbuh lagi tunas-tunas baru, ternyata tidak. Kita perhatikan ini, kita kopek ya. Nah, sudah mengering dia. Kalau kita pakai alat ini, nah itu rekan, udah kering kan, sekelilingnya hampir kering nih. Nah itu nih, jadi sangat disayangkan ya. Oke, mau nggak mau ini harus kita bongkar biar kita lihat bagaimana perakarannya di bawah, karena ini sama ini tuh nyatu, nggak pisah dia rekan. Oke, sebentar kita bongkar dulu ya. Kita lihat mati perakarannya kan, mau nggak mau ini nyatu ini. Nah ini mau nggak mau yang satu ini, yang ini harus kita buang. Saya gergaji dulu ya, atau saya potong ya. Ini harus dipotong dulu. Kita gergaji dulu.
Ini rekan, tinggal kita buang aja ya, udah mati dia. Tinggal ini, bagaimana kita menyehatkan ini, kita cuci dulu ya. Sebenarnya sayang sekali ya, sudah seperti ini bahannya tapi mati, atau bisa dikatakan kering batang ya, itu akar. Oke rekan, kita bahas sedikit kenapa sebenarnya dia mati. Sementara bahan yang ini, yang satunya ini masih cukup subur dan bagus, ya kan? Pertanyaannya, kenapa yang ini mati? Lihat, kekeringan dia kan, ini ya. Nah, udah kering, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, nggak bisa numbuhkan tunas lagi. Nah, kalau yang ini kan udah kering, ini masih basah dan mulai mengering nih. Harusnya kalau ini sehat, ini nggak mati, maksudnya akarnya ini nggak busuk nih. Ini kan busuk nih ya, jadi nggak ada lagi penopangnya. Lama-kelamaan dia habis. Tadinya kan ini akarnya banyak nih, nggak satu-satu seperti ini. Memang ini masih ada, masih hidup sedikit ya, tapi nggak ada tunas yang muncul, bahkan yang ada hanya pengeringan nih ya, pengeringan sedikit demi sedikit. Jadi ini bukan sekali ini saya alami seperti ini. Banyak bahan yang udah saya cangkok angin, tinggal bonggolnya seperti ini mati dia. Jadi kalau yang saya alami ya, pengalaman ya, bukan dari teori buku mana atau dari kawan-kawan channel mana yang seperti ini, enggak, dari pengalaman aja saya analisa. Kalau dia botak seperti ini, nggak ada cabang-cabang yang tinggal, kemungkinan besar ini bonggolnya mati kalau langsung dikena trik sinar matahari begini panas. Minimal kita harusnya tadinya ini dibuat sunblock atau dibuat di tempat yang teduh lah, hampir tidak kena matahari, tapi bukan berarti nggak ada sinar mataharinya, untuk memunculkan ini aja tunas. Jadi seperti ini kan sayang sekali ya rekan ya. Tapi ini memang ya mau nggak mau harus diambil, harus dibersihkan supaya nggak menular ke sini. Kita kan nggak tahu nih ada bakteri atau apa di sini semua ini kan. Nah, yang mengakibatkan ini busuk dan mati ini, padahal samping-sampingan dia medianya sama. Jadi menurut saya seperti itu, nggak ada tinggal di sini itu tadi cabang. Jadi menurut saya seperti itu, atau ada mungkin alasan yang lain kenapa dia mati, saya belum paham sekali. Yang saya analisa itu ya seperti itu kira-kira. Jadi nggak ada yang membantu untuk berfotosintesis sehingga ini kulit-kulitnya mati, nggak ada lagi makanan yang bisa naik ke dia, dan akarnya pun jadi habis gitu rekan. Jadi sekalian ini kita rapihkan ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan secara umum bahwa kalau kita mau cangkok angin atau mencangkok pakai bahan yang bermedia juga, usahakan jangan langsung botak semua. Kalaupun botak semua, kita potong atau gunduli semua cabang-cabangnya. Itu tadi tempatnya harus lembab, maksudnya bukan lembab, harus kelembapannya bagus, tingkat penguapannya rendah dan tidak langsung terkena matahari rekan. Kita lanjut dulu untuk membenahin yang bonggol yang satu ini ya. Kira-kira seperti ini dia. Kita rapihkan tadi ini akarnya. Jadi ini kan nggak banyak akar serabutnya di sini. Kita belah aja dulu, belah dua dulu, nanti sampai nanti muncul akar-akar di sini, ya, dan di sini, baru kita belah 4 lagi pelan-pelan. Untuk akar yang lainnya kita biarin aja, biar dia bertahan dulu. Kalau ini kita pendekkan aja ya rekan ya, nggak apa-apa kita buat ini, kita potong di sini aja nggak apa-apa deh, biar mengurangi penguapan juga. Ini kan oke, seperti ini kira-kira. Terus yang ini kita
bisa potong di sini aja juga bisa kok, nggak apa-apa. Oke, seperti ini dia. Dan yang ini repot ya kalau dipotong semua. Di sini aja lah, jadi tinggal satu ya. Oke, kira-kira seperti ini rekan. Biar bisa dulu bertahan untuk hidup ya, baru kita tanam kembali. Nah itu dia, nah, keramik kan rekan. Tuh tatakannya. Oke ya, kita kasih tanah ya. Lalu kita buat seperti ini aja. Nah cukup. Demikian hasil akhir dari review kita mengenai bahan untuk cangkok angin dari beringin kimeng. Dan sudah kita rapihkan tadi akarnya, cabang-cabangnya kita pendekin supaya lebih subur ya rekan, saya mengurangi penguapan. Dan tadi yang busuknya sudah kita buang, dan sekeliling potnya sudah kita bersihkan. Semoga bermanfaat buat rekan, terutama buat pemula yang akan mau cangkok angin pada bahan kimengnya. Hati-hati untuk meninggalkan cabang-cabang agar dapat berfotosintesis supaya batang utamanya tidak mati rekan. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan tombol like-nya rekan. Kalau ada kritik dan saran silahkan ketik di komen biar channel ini bisa dapat lebih berkembang dan berguna buat rekan penggemar bonsai seluruh Indonesia. Tetap semangat, kami ucapkan terima kasih banyak. Bye.